Oke, saya mau ngomong. Topik apa yang kau kuasai dulu? Jawab dulu topik apa yang kau kuasai, baru diskusi. Pokoknya saya tidak menghujat. Ya, Topik kalian- apa yang kau kuasai? Topik mengenai keselamatan. Keselamatan, baik. Silakan jelaskan kalau menuhankan Yesus selamat. Silakan. Bentar. Oke, ini adalah hak saya. Izin ya. sholat ya Bang Andi. Ya. Sebentar dong, Bro. Langsung aja ke topik. Silahkan argumentasikan di sini. Menuhankan Saya Yesus itu percaya. selamat. Langsung. Saya percaya YouTube Hafi adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi daging. Itu keimanan saya, Bro Suma. Ya. Saya mau nyembah Yesus, saya mau nyembah itu hak saya pribadi saya. Agamamu pun menjamin itu. Jangan menghina, membuli keyakinan sesembahan agama lain. Bahkan nabimu pun menjamin itu. Tidak boleh. Jangan lompat dulu, perkuat dulu argumentasimu. Iya, saya perkuat Tuhan Yesus adalah kayak keimanan saya, Tuhan saya. Kenapa Bro Suma tiap hari menghina-hina, menghujat-hujat? Oke, alasannya baru ke Bang Juma. Nabimu itu malu sama Nggak bisa diskusi ini lompat-lompat aja. Agak jatuh. Kan sudah Aku bilang nggak bisa diskusi. Agak Samuel. Agak. Sudah gue bilang. tidak tahu malu. Nggak Agak, bisa agak. diskusi. Maga Tidak ko. tahu malu kau. Maga ko. Sapu beremu. Hah? Nggak bisa diskusi dia. Kan udah aku Ya, bilang. kenapa kau tiap hari bawa-bawa firman orang? Urusannya apa sama kau? Udah, Anda diam dulu ya. Urus Oke. kita, boy. Anda diam dulu, Nggak gantian usah bicara kau ya. Anda diam dulu. Nabimu Jangan- malu sama kau. Nabimu itu baik. Oh, Orang aduh. nabimu itu. Sam kau. Siapa mau kau gimana itu? nih, Bang Andi? Busuk kau. Membual kau semua. Terus kenapa? Kalau kau nggak biasa suka apa Nabi ya, saya, kenapa kau pakai banyak istilah Islam di Biblemu? Kenapa? Aku Jawab. urus. Pokoknya aku Pokoknya nenek lu kiper lah. Pokoknya deh asal hujat gitu ya. Iya, pale. Iya, oh. Iya, pokoknya asal hujat udah amat gitu. saya tidak Dengan menghujat. di- Paham kau? dengan di Maluku Saya gak bisa kesini. dituntut kalau saya menghujat. Saya menghujat apa? Ya udah kalau begitu Anda diam dulu, gantian bicara ya. Silakan Bang Juma. Jangan kau diam hati. Bukan sama kau. Aku dengan Suma. Aku moderator, Kau. conge. Aku diserahin tadi sama Julius, budak. Enggak nih gimana Bang Andi? Kok aku dikeroyok sih? Bukan dikeroyok. Jangan keroyok. Gigi lu gondrong, jadi perlu dicukur. Ya gigimu yang gondrong. Kok mau bacotmu? Ya, Anda diam dulu ya, Samuel. Sportif lah. Ya, Yang sportif lah, Bro. Ya, Anda Samuel diam dulu. Tadi Anda mengatakan saya selamat itu kalau menuhankan Yesus. Ya nggak, oke silakan. Ya giliran Bang Juma lagi. Saya kan. Iman saya kan. Iya, tapi kasih giliran orang mengkanter dulu. Anda diam lagi dong. Kan gantian Saya nggak bicara. pernah mengutik-utik imanmu, Suma nggak pernah. Saya mengutik-utik Allahmu nggak pernah. Ya itu karena Ya, kau tidak urusan tahu dan saya bingung itu. bagaimana caranya. Begitulah Allah Subhanahu Ya, wa urusan gua taala lah. Ini menjelaskan nggak bisa diskusi, mau ribet doang dengan ya. tidak memperlihatkan dirinya dan merahasiakan rasulnya. Jadi kau tidak bisa mengutik-ngutik. Coba kau ngaca di sana, kau lihat Pesideking dan kawan-kawan. Urusan apa sama kalian mengenai keimanan kami? Ya rasanya kalau Tiap hari kamu kau tidak bahas punya itu. urusan apa-apa, tidak usah naik ke sini. Jangan kau bawa baper. Kalau kau tidak bisa apa-apa, tidak usah bawa baper ke sini. Ya, Kita menunggu orang yang mau bawa saja diskusi. narasi Kita di kitabmu. sini Keselamatan diskusi kitabmu itu lintas seperti agama. apa? Gua bilang juga Kamu turunin mau aja lah, nggak bisa diskusi? diskusi dia. Mau diskusi? Kita berdiskusi lintas agama di sini. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Nah, Oke, lanjut ya. sudah. Oke. Silakan Mbak Juma, kalau menuangkan Yesus katanya selamat. Ini gara Mbak Juma, lu diam dulu lu. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Silakan. Ya. Dalil Bang Samuel. Kalau menuangkan Yesus selamat, dalilnya mana Bang? Silakan. Gua panggil Nggak Abang usah nih. dalil lah, kamu sudah tahu semua. Oh, nggak usah dalil. Aduh. Tuhan Yesus itu adalah untuk Bani Israel, tetapi Bani Israel menolak dia. Maka Tuhan Yesus suruh memberitakan Injil sampai ke ujung dunia dan dibaptis di dalam nama Yesus. Paham kau? Dalilnya. Kisah para Rasul, baca. Oh, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, begitu maksudnya? Bukan aku yang menjadikan, memang harus seperti itu. Baptislah mereka di Nah, dalam baca nama aku. Kisah para Rasul 2 ayat 36, baca dulu. Urusan apa sama kalian? Baca dulu Gua Kisah mau para Rasul nyembah 2. Yesus, gua mau nyembah Paulus. Oke, urusan apa sama kau semua? Kisah para Rasul 2 ayat 36, coba baca. Apa? Saya tidak apa bawa Bible, dibilang? saya di luar. Katanya begitu. Ya udah, saya bacakan, mau saya bacakan.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah tuh konsep ketuhananmu tuh. Allah telah membuat Yesus. Iya nggak? Ya sembarang Tuhan. sama aku lah. Ya berarti apa urgensi Tuhanmu, kau? Aku mengimani Tuhanmu Yesus. ada berapa? Apa urgensinya? Nggak ada Urusannya apa sama kalian? Itu sih diskusinya. Setiap hari kok ngurusin iman orang sih kau semua. Iya karena Kau ada banyak urusi imanmu. karena ada banyak penghujat di luar sana yang gak berani masuk di sini, makanya orang-orang yang belajar diskusi lintas agama di sini berani masuk. Kalau kamu memang mau silahkan berdiskusi gitu loh. Ya kau cari saja sih penghujat. Saya sih tidak pernah menghujat. Saya anti hujat. Kalau nggak pernah menghujat, nggak usah naik. Diskusi nggak mau, ditanya nggak mau, nanya nggak mau. Tapi baper yang dibawa. Bukan dengan kalian. Mending kau Paham? fokus cari uang buat hidupi Sekarang keluarga kan begini, Suma. enak. Ya, Gitu sekarang loh. bagaimana konsep Nggak keselamatan usah di dalam ikut-ikutan kitabmu? di sini. Di dalam Di sini- ajaranmu tuh konsepnya seperti apa, Suma? Ya Konsep di konsepnya dalam konsep ajaranmu yang itu. beraturan. Bagaimana konsep itu, Suma? Terangkan kepada saya. Bagaimana konsep keselamatan di dalam ajaranmu itu? Saya beriman kepada Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan setelah Mana dalilnya menyembah Yesus dapat jaminan selamat? Mana? Dalil. Wis urusan gua lah. Sekarang konsepnya apa? Ngomong aja Urusan gua lah. Kalau agamamu itu tidak diajarkan kepada orang Islam, nggak apa-apa. Tapi kan ajaranmu itu diajarkan juga kepada Islam. Siapa yang ngajarin kau? Siapa yang ngajarin? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dasar penipu. Loh, Lu apa? kamu kalau mau paham, kalau mau percaya berarti Kamu nggak paham apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. bro. Siapa yang percaya ada baptis, pemaksaan. yang tidak percaya dihukum. Loh, Lu apa? nanti kau ketawa? kesal kau, jangan begitu Ketawa. sahabat. Sekarang Ketawa. begini, kau percaya apa tidak? Kalau tidak ya sudah, urusan kau sendiri. Bukan masalahnya itu. Ya, kau Kalau di menolak, ya Islam, sudah. kalau keselamatan di Islam itu jelas mengimani Yesus sebagai utusan pasti selamat. Itu di Islam itu. Kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu ilmunya di mana? Mana jaminannya? Aku menghargai kamu mengimani sebagai nabi. Aku hargai, aku tidak mengganggu-gugat keimanan kau semua. Mereka juga kami yang Kristen. Kami Karena Al-Quran meluangkan itu suruh Yesus. mempertanyakan Bro Samuel. Di dalam Al-Quran sangat jelas sudah. dikatakan begini. La yadkhulal jannata ila man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Menurut mereka orang Yahudi dan Kristen tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi dan Kristen. Allah mengatakan itu hanya angan-angan kosong saja. Duh, bro. Kalau kamu Sebentar, memang benar, Nasrani- bentar Nasrani dan dulu, Yahudi saya itu selesaikan bukan ayat kami, ini. bro. Bentar, Bukan saya itu. biar saya selesaikan ayat Yahudi ini, itu Bro beda. Samuel. Yahudi itu beda, Nasrani itu beda dengan saya, dengan kami itu beda, bro. Iya, Paham itu nggak? Kristen itu mengacunya kepada Kristen itu. Nasrani itu bukan Kristen, bro. Aduh, tapi Paulus itu sekte Nasrani, kenapa kamu ikuti? Urusan saya, bro. Kenapa kau larang-larang saya? Urusan apa Nah sama itu kau? dia. Ngaku Kristen tapi Urusan yang apa diikuti sama kau? Paulus yang adalah sekte apa? Ketua sekte Kristen. Sekte Jangan Nasrani. nggak pandang Paulus sekte apa Gimana kata sih kau? ini Kau orang? nggak usah mengikuti. Kau, aduh. Gini Kan saja, cuma bro, mau cuma curhat gini, kan, gini, cuma gini, mau gini. curhat. Jadi Bukannya Al-Quran itu menjelaskan bahwa orang-orang Kristen dan orang Yahudi itu yakin mereka itu masuk surga. Menurut Allah itu hanya angan-angan Nggak ada kosong urusan sama saja. Yahudi. Kalau menurutmu Saya tidak kamu ada memang urusan sama yakin Yahudi. masuk surga, mana buktinya? Bang Zuma bertanya, Kul hatu burhanakum. Tunjukkan buktinya kepadaku, mana? Bahwa Kalau masuk tidak surga percaya, dengan ya cara sudah. menyembah Yesus. Ayo sini. Kalau tidak percaya ya sudah, bro. Nggak usah tiap hari memelintir-melintir ayat Alkitab. yang tidak kau ngerti. Memelintir. Kutarik juga bibir kau nanti. Siapa yang memelintir? Kau yang memelintir. Makanya ditanya, mana dalilnya menyembah anak Maria itu dapat selamat? Mana dalilnya? Mana?
Pelintir lagi sana sini. Pelintir, kau pelintir lagi. Apa yang ingin kau pelintir? Hah? Kul hatu burhanakum surah Samuel. Mana coba? Buktimu. Data mana yang ingin kau pelintir? Data mana? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Konsepnya. Saya lagi bertanya. Mana jaminan dari Yesus? Kau cuma. Mana dalilnya? Dalil dulu Samuel. Menyembah Yesus itu dalilnya mana, Nduk? Kalau nggak bisa dalil lu turun aja. Yang sampai kepada Bapak. Dalil. Tidak ada yang sampai kepada Bapak. Bukan berarti menyembah Yesus. Urusan apa sama kau? Urusan apa sama kau? Ternyata Samuel nggak berilmu. Iya kan udah aku bilang. Ini otaknya setiap hari mengecil mengkerut kayak merica sekarang ini. Mulut yang sampai kuping lebarnya. Kau nggak ngerti Alkitab. Lah, saya tanya samamu mana dalilnya jaminan Yesus keselamatan kepada penyembah-penyembahnya. Mana dalilnya? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana hubungannya? aku harus ngomong sama kamu mengenai dalil? Sementara aku tidak tahu dalil. Kan gitu, ya kan? Dengan Roh Kudus, kau punya Roh Kudus enggak? Apalagi itu Roh Kudus, kucluk. Apa itu Roh Kudus? Apa? Hah? Cara berdoa kami berbeda sama kamu. Ya memang beda dong. Kamu berdoa ala pagan, kami kagak. Nah, kau mau ucap apa ya agamamu, kamu imani saja. Mending turunin aja lah, Julius. Orang lain tiap hari kau. Julius turunin aja lah, nggak ada ilmunya. Lakukanlah Injil kepada semua makhluk. Habis itu kami diam aja gitu. Kamu itu pembual. Nah, kami diam aja gitu. Umat Islam kau diam aja, biarkan kami yang ngincilin kamu. Iya nggak bisa gua aja. Nggak bisa diam. Dihajar dilawan. Harus kami lawan. Pembual. Yang membual itu yang tidak bawa data, Bung. Kau imani saja agamamu, Tuhanmu. Ya nggak bisa, justru karena saya mengimani imanku ini, maka saya mencegat kristenisasi itu terjadi. Apa? Sama kau. Nangis. Gini aja Samuel. Samuel, diam. Kenapa banyak istilah Islam di dalam terjemahan Bible-mu? Kenapa? Jangan tanya saya, tanya sama LAI sana. Saya tidak mengimani. Berarti kau nggak punya ilmu. Iya. Nangis. Nggak punya ilmu, nangis. Jangan tanya saya. Tapi saya suka bertanya. Nangis. Jangan tanya saya, tanya LAI. Kan nanya gua sih. Kalian tuh lucu bin aja. Berarti kau nggak punya ilmu dong menjelaskan. Aneh, betul aneh kalian itu. Lebih lucu siapa? Kau nggak punya ilmu dong. Naik teriak-teriak, kejang-kejang, nangis-nangis, baper. Ngomong sini. Berarti kau nggak punya ilmu dong menjelaskan, Samuel. Kau nggak punya ilmu dong menjelaskan. Siapa sih yang ngajarin main TikTok bapak-bapak satu ini? Bikin resu aja, turunin aja Julius. Ngapa? Ada kayak gini. Udah, saya rasa kalau siapa sih yang ngajarin main TikTok? Sebentar. Nggak ada sebentar, gue nggak kasih lu waktu, nggak ada sebentar, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Makanya lu ke LAI, tanyain ke LAI, kenapa di terjemahan LAI banyak istilah Islam dipakai. Lu ke LAI sekarang, lu nggak punya ongkos, tak ongkosin, supaya lu punya ilmu, budak. Goblok, dengar gua goblok. Emosi dia. Emosi dia. 1 Korintus 4 nomor 10 Samuel. Kamu BODOH karena siapa Samuel? Itu kayak apa? Konsep keselamatan di dalam Islam itu seperti apa? Saya pengen tahu. Konsep keselamatan itu dilarang makan babi. Konsep keselamatannya imani Yesus sebagai utusan, pasti selamat. Itu jelas itu. Nah, kamu menuhankan, mana konsepnya menuhankan Yesus pasti selamat? Mana? Sebelum bibirku tarik sejauh 2 meter. Mana?
Mana? Bagaimana konsep mengenai Nabi Muhammad? Ini kita sudah mengatakan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan selamat. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Nah sekarang mana keselamatan bagi penyembah Yesus, mana? Sebelum bibirmu ku tarik 2 jengkal. Tarik nih, tarik. Tarik nih. Tarik, jawab cepat. Cepat. Urusan apa sama kau untuk konsep keselamatan di dalam Islam, bro? Masih mau bibirmu ku tarik. Bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam itu seperti apa? Udah. Konsep keselamatan dalam Islam mengimani Yesus utusan Tuhan, selamat. Nah, konsep di Kristen menyembah Yesus itu di mana tertulis? Itu menyembah di dalam hati, bukan sujud kusuk gitu. Nenekmu kiper. Nenekmu yang kiper. Udah. Nenekmu kiper. Turunin aja dulu. Turunin. Nenek saya striker, bukan kiper. Lu neneknya kiper. Kau Imani dalam hati. Mana ada dalil yang mengimani dalam hati? Dasar bahlul. Ya kau yang kiper, kau yang bodoh, tolol kau. Tuh, keluar kata-kata kotor kan. 1 Korintus 4 nomor 10 Samuel, coba baca. Keluarkan bahasa Roh Kudus. Keluarkan bahasa Roh Kudusnya kan. Bimbingan Roh Kudus keluarkan. Tuh, lihatlah kafir-kafir yang ada di bawah. Inilah inilah yang mewakili kalian. Orang-orang yang cuman modal emosi gitu kan. Oke. Naik, bawa baper. Jadi tadi dia mengklaim bahwa menuangkan Yesus itu selamat. Diminta dalilnya nggak ada. Jadi hanya ngomong doang, kan gitu. Makanya di dalam diri Kristen itu yang ada adalah setan suci kan itu kan. Setan tapi mereka anggap suci. Holy Ghost. Ayo 3 menitan sama rumah. Ya, ini Topiknya apa, Triwira? Yang tadi itu bagaimana? Supaya 3,4K ini bisa. Kamu udah paham tidak? Kamu udah paham tidak? Paulus juga itu Kristus. Tadi itu udah sangat jelas. Udah turunin Triwira udah jelas. Apanya yang jelas? Ngapain sih naikin orang kayak gini nggak mau diatur? Yang jelas Turunin lah. itu Paulus itu adalah Kristus, gitu loh, Trimurti. Diskusi ada Laskar Kristus nih, kayaknya mau diskusi asik ini. Laskar Kristus lah. Selamat siang. Mana Dinda Kores tadi mana? Udah naik tadi kok turun lagi. Nggak tahu, dia suka naik turun. Laskar, selamat siang Laskar. Dibuka mic. Ini Laskar telat ini. Yesus keburu dibunuh baru datang Laskarnya. Mau ngapain lagi? Lo mau tahu nggak apa itu Laskar Kristus? Gue tahu nggak apa itu Laskar Kristus? Gue telepon pendeta ya. Anda boleh nanti lihat. Apa itu Laskar Kristus? Pasukan pembantai. Enggak, lain. Tunggu ya. Gue telepon pendeta suruh masuk nerangin apa itu Laskar Kristus. Lanjut dulu. Shalom, Kores. Loh, nggak nyaut dia. Laskar Kristus sama Laskar Pelangi beda ya kawan-kawan? Mana ada Kores? Loh, nggak tahu tuh anak. Nggak ada Kores kok. Hantunya tuh mungkin. Kalau di balik layar Kores. Izin Pak Pendeta, apa itu Laskar Kristus? Itu tidak ada di Alkitab. Jadi ya silahkan diterjemahkan bebas saja. Oh, tidak ada di Alkitab. Tidak ada, itu istilahnya orang-orang Tritunggal seolah-olah menjadi tentaranya Kristus. Tapi tidak ada tuh Laskar Kristus. Jadi ya bebas saja terjemahkan sendirilah, itu orang Tritunggal yang suka bikin istilah itu. Emang kenapa sih Pak Henry nggak suka banget sama Tritunggal, kenapa? Ya Tritunggal nggak ada di Alkitab, itu ngarang itu. Oh, ya. Lah barang ngarang apa mau diapa? Ya, Yesus yang Allah dijelek-jelekin jadi Allahnya ada 3 Allah nomor 2. Ayo. Iya. Oke Pak Pendeta. Halo. Oke, terima kasih ya. Oke, makasih. Selamat sore. Ya. Ya, selamat sore. Stephen Kojo udah siap? Ya, tadi aku dengar ada perkataan di mana dikatakan Yesus menyuruh menyembah dia. Memang dia tidak mengatakan demikian. Tetapi dia pernah mengatakan, barang siapa meminta di dalam nama Bapa, di dalam namaku, di dalam nama Yesus Kristus, aku akan melakukannya. Jadi nama itu berkuasa, Bang. Di dalam namaku.
nama Yesus Kristus, bukan di dalam nama siapa-siapa, di dalam namaku Yesus Kristus. Itu yang ngomong Yesus, Bang. Begitu. Di dalam nama Yesus siapa? Yesus itu siapa sih? Ada dalilnya, cuma aku nggak bawa kitab karena aku di lokasi kerja ini. Cuma aku tetap nyimak ini. Ya. Iya, cuman Yesus mengatakan barang siapa meminta di dalam namaku, di dalam nama siapa aku ini? Dalam nama Yesus, itu aja. Itu sudah kuat. Yang mana siapa dia Yesus Kristus itu? Siapa dia? Dia adalah Tuhan kami. Tuhan dan juru selamat kami. Itu. Jelas ya? Jelas. Itu ngomong Di Tuhan dan situ- juru selamat tuh dari Yesus atau dari Paulus? Stefan, kalau kamu yang Stefan ngomong itu bukan Paulus, Stefan? Yesus sendiri. Stefan, jika Ya, kamu Bang. melihat Yohanes 14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini Ya, dia kayak di dalam ini, namaku kan. ini kayak office boy ini. Ah, lihat lagi. Makanya aku katakan kamu ini pemutar-mutar. Ini kayak kebenaran. office boy. Ini kayak Makanya- office boy. makanya Sama maaf ya. saya punya office boy di kantor. Makanya Ketika maaf. aku perintahkan, Aku dengarkan. katakan Ketika kamu aku itu perintahkan penyesat. dia ke toko agung Itu. untuk mengambil ATK, dia tinggal nyebut namaku. Pak, saya disuruh sama Bang Suma ngambil pulpen berapa banyak? Sekian. Apalagi buku. Nah, kau pergi di sana sebut namaku pasti kau dikasih. Office boy ini. Office boy. Oke? ART. Stephen, Ya, Pak. yang mengabulkan doa atau permintaan Anda itu siapa? A. Yesus, B. Yesus Bapak. sudah, Yesus aja, nggak usah ABC, Yesus. Yesus. Jadi Bapak Ya. enggak Kak. Jadi Bapak ya Yesus nggak ada kerjaan. Apa nggak kerjaan apa? Maksudnya kerjaan apa? Apa sih yang Saya ulang ya. DPR. Tuhan? Saya ulang nih. Kalau Anda berdoa minta permintaan Bang. yang dengarkan dulu Pak Stephen. Kan belum kelar Pak Stephen. Yesus Dengarkan tidak dulu. mengerjakan, tetapi yang mengerjakan itu Tunggu. adalah Roh Kudus, sebab dia bilang. Tunggu. Bang Andi ku sepak dulu. Bang Andi kena pelanggaran tuh, naik lagi, Bang. Ya, silakan lanjut Pak Stephen. Kok Bang Andi terus yang nanti Yesus itu Yesus itu tidak bekerja seperti dugaan kalian, ya. Tetapi yang bekerja itu selama ini adalah Roh Kudus. Sebab setelah dia Enggak dulu Pak Stephen. Dengarkan dulu Pak Stephen. Ini sederhana. Roh Kudus itulah yang memelihara, Roh Kudus itulah yang mengayomi kami, yang menuntun kami. Oke, begitu, Bang. Yo, lanjut. Aduh, Aku tadi kenapa udah di report lama di parah sini. banget ini Stephen Kojo. Ya. Aku nggak lama, sedikit lagi aku turun. Jadi Stephen Karena aku Kojo, nyimak. Bapak menyembah Yesus sama Roh Kudus ya? Roh Kudus sama Bapak menyembah Yesus. Roh Kudus menyembah Yesus. Bagaimana Roh Kudus menyembah Yesus? Di mana Roh Kudus menyembah Yesus? Yesus itu Roh adalah Kudus Roh Kudus disuruh-suruh sama sendiri. Yesus katanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Bang. Satu. Oh, Tiga yang di ngebedain dalam apa? keesaan Allah. Bapa, Anak, dan Tiga Roh di Kudus itu dalam- tiga di dalam keesaan Allah, Bang. Tidak bisa Bisa nggak Kristen itu dipisahkan. trinya tuh dibuang jadi tunggal aja gitu loh? Bisa nggak? Bagaimana, Bang? Bagaimana? Jadi jangan menuhankan Tritunggal, menuhankan tunggal gitu. Mau nggak kayak gitu? Ya, begini aku kasih contoh ya. Ini cuma contoh, hanya contoh saja, tapi bukan begitu. Hah? Beberapa kali aku contohkan, ya. Karena Ibu Ani adalah istri, maka Pak SBY itu buset. dikatakan suami. Dengar dulu. Ya. Karena Ibu Ani adalah istri, maka Pak SBY dikatakan suami. Karena Agus adalah anak, maka Pak SBY dikatakan ayah, bapaknya Agus. Karena kita adalah rakyat, maka Pak SBY dikatakan presiden. Pertanyaan, siapa suami, ayah, dan presiden itu? Ya SBY itu sendiri, bukan lain-lain. Nggak usah bawa-bawa itulah. Nah, jadi Pak SBY itu Gelar memegang ya. 3 kodrat. Tiga kodrat itu ada sama Pak SBY. Itu contoh, cuma contoh aja. Oke, jadi Tapi bukan begitu. Jadi Tapi bukan sejak begitu, dahulu contoh kala aja. nama Ya. Tuhannya orang Yahudi itu bernama Yunani ya, Yesus. Waduh, terdiam. Suara aku Jangan- gimana ini? Jangan Satu, Bang Andi. pelintir-pelintirkan ke sana ke sini.
Jangan begitu. Berarti Anda mana? Yunani itu Bang. Yunani itu sekarang itu Tuhannya mereka itu Yesus Kristus, Bang. Sekarang. Iya, nama Tuhannya dari sejak dulu kala Yunani ya. Yesus itu ya. 2, sekian miliar di dunia ini memiliki Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya, Tuhan yang bernama Yunani. Yesus Kristus. Ya. Tuhannya bernama Yunani. Yang bernama Yunani, kamu apa? Dia itu Yesus Kristus, juru selamat kami. Itu. Oh, ya udah. Nggak ada pengajaran nabi-nabi Tuhan namanya Yunani. Stephen. Ya Bang, ya. Kalau Stephen berdoa itu yang mengabulkan doa siapa tadi? Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Bukan bapaknya Yesus ya? Aku akan melakukannya. Barang siapa meminta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus. Itu ada dalilnya, cuma aku nggak punya kitab ini. Ya. Waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Nah, kita kembali lagi ke awal, mula-mula kita cerita. Ya, coba. Pada waktu Yesus berdoa itu kemanusiaannya yang berdoa. Makanya dia bilang di 17 ayat 3 dia katakan, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia tidak mengatakan dan mengenal aku ya, dan mengenal aku yang Kau utus. Bukan, dia tidak mengatakan aku, tetapi mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus berdoa kepada siapa? Jadi yang berdoa itu aku itu Yesus yang kemanusiaannya. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Oke. Yesus berdoa kepada Bapa. Stop. Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau Stephen berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Satu, Bang. Nah, begini, Bang. Aku percaya perkataanmu ini, berarti percaya juga kepada kamu, Bang. Kamu bilang yang benar, aku percaya kepada kamu. Oke, stop. Udah. Nah, anaknya Maria Yesus atau Bapa? Jadi aku percaya kepada perkataanmu. Kamu itu adalah kamu. Perkataanmu itu adalah kamu. Terakhir, Stephen. Anaknya Maria itu Bapa atau Yesus? Bagaimana? Anaknya Maria itu Yesus atau Bapa? Sang Firman, Bang. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Bukan Bapa? Bukan. Katanya Yesus Bapa itu sendiri. Iya, tapi yang turun ke dalam dunia menjadi manusia itu firman-Nya, Bang. Jadi Bapa sama Yesus berpisah waktu di dunia? Tidak, Bang. Allah itu tidak berpisah. Bapa itu tidak berpisah. Oke, apakah Bunda Maria memperanakkan Bapa? Bagaimana? Apakah Bunda Maria memperanakkan Bapa? Tuhan maksudnya? Ya. Ya, Tuhan, kenapa? Oh, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan? Ya, benar. Yang mati di salib Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Loh, kok dipisah? Ya. Makanya baca di Filipi 2, dia mengosongkan diri kealahannya, Bang. Oh, jadi mengosongkan diri dan menjadi rupa manusia. Nah, karena anaknya Maria Tuhan atau bukan? Karena yang mati itu bukan Allah. Sekalipun dia mau ditombak, mau dipaku, tidak akan mati dia, Bang. Buset. Tidak akan mati. Pasti, tidak akan mati dia. Ya. Tetapi karena dia mengosongkan diri menjadi rupa manusia, menjadi seorang hamba, maka dia perlu mati. Tuhannya kemana waktu dia mati? Tetapi kalau dia tidak mengosongkan kealahannya, makanya kalau dia tidak mengosongkan kealahannya, dia tidak akan mati, Bang. Pasti. Iya, Tuhannya kemana? Waktu disalib Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Bagaimana waktu disalib? Mesin ini, Bang. Bagaimana? Waktu disalib Tuhannya kemana? Tuhan ada, Bang, di mana-mana, Bang. Apakah ada Tuhan dalam diri mayat? Stephen. Tahtanya di surga. Oke. Stephen, apakah ada Tuhan dalam diri mayat Yesus waktu Yesus mati? Tidak ada, Bang. Kemana itu Tuhannya? Kemana Tuhannya? Tuhannya ada. Ada di mana? Ada di surga. Dia ada. Oh, di surga, berpisah. Iya. Oke, berpisah. Waktu mayat mau hidup lagi itu Tuhan masuk lagi.
Jelas ya. Iya. Oh jadi ada Tuhan memasuki mayat. Iya, iya, makanya dia dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Iya. Tubuh yang mulia. Iya. Jadi Tuhan. Makanya Maria mau pegang dia bilang jangan dulu pegang aku. Ntar dulu Juli. Ntar dulu Stefan. Ya? Begitu katanya. Stefan. Mungkin begini ya, begitu. Ya. Jadi ada Tuhan turun ke kuburan, masuk ke mayat, jadi hidup lagi tuh mayat gitu. Ketawa dia. Bukan ketawa, lucu-lucu. Pertanyaannya lucu-lucu. Ya kan ya. Oke. Emang lucu gua menghibur. Ya, oke. Aku mau kerja ini. Sudah dipanggil, oke? Maaf ya. Gue keluar dulu. Panggilan dia rupanya. Manusia panggilan Pak Stephen nih. Dipanggil cabut dia. Cek, oi, dokter. Apa? Gimana cara mengobati pasien yang berkepribadian ganda, Pak Dokter? Ya, dibelah aja badannya. Gua nanya Dokter Adi, Bre. Bukan gua ya. Lu Adi Celebes itu nama akunnya. Dok, nggak bisa jawab, Dok. Waduh, susah, Dok. Ya udah, turun aja, Dok. Itu ada Evan. Ini Muslim atau bukan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma. Aku ya diizinkan. Aku orang Islam. Terus? Sempat kemarin saya debat sama di room sebelah kan. Katanya banyak berasumsi Islam itu menyembah batu yang ada di Mekah. Oke, itu syubhat lawas. Apa intinya? Akhir Evan. Iya. Intinya apa? Saya mau berbagi berbagi ilmu sama muslim dan Kristen juga supaya dia tahu kalau itu bukan kita di Mekah itu bukan kita sembah. Udah batu tahu, Mekah. Aku bingung nih. Bang Revan baru ikut debat ya? Udah sering sih. Perasaan udah sangat sering ya kita bahas itu masalah nyembah batu itu sampai bosan. Bahkan kita udah buktikan bahwa Kristen itu penyembah batu. Tidak, bukan maksudnya di Mekah banyak Kristen bilang kita itu menyembah batu, orang Muslim menyembah batu. Orang Kristen Mekah? Ada Kristen di Mekah? Itu bukan syubhat baru. Akhir Evan itu bukan fitnah baru, udah lama itu. Dan jawabannya pun bisa bervariasi yang membuat mereka sakit hati jadi. Itu banyak. Itu penonton udah tahu kok jawabannya. Iya, kalau berharap mereka mau mengerti dan berhenti tentang itu nggak bisa. Nggak bisa mereka berhenti dari itu, nggak bisa. Karena itu jualannya mereka. Supaya formulir pendaftaran anggota jemaat gereja tetap laku. Gitu loh. Oh gitu ya Bang. Iya, coba mau dikasih tahu gimana kita nggak menjawab batu karena jadi apa ya, ketika kita udah masuk ke ranah ini maka udah nggak ada lagi prasangka baik, kita nggak boleh naif gitu. Yang apa yang difirmankan Allah bahwa sumung bukmun umyung fahum la yarji'un, ya itu tuh nyata itu. Mereka lah itu. Ya dengar itu ya cukup itu saja sih soalnya kemarin sempat sering-sering begitu, udah berapa kali dikasih tahu dia tetap ngotot kalau itu bukan menyembah batu, tidak ada yang namanya Mekah itu dikelilingi karena alasan tertentu sudut kita untuk apalagi namanya
Aduh, akhir Evannya aja. Waduh, Bang Evan, kalau Akhir Evannya aja untuk apa Akhir namanya? Evan Untuk jelasin untuk enggak, Bang? mengeluarkan kata-katanya aja kesusahan gitu. Harus tek gitu loh. Iya bang. Ya saya dari sama dengan Bang Zuma juga, ini saya dari Makassar juga, karena Bang Zuma. Oh, Makassar Ki. Oh, Iya. alhamdulillah. Iya, saya tinggal di laut nih. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat tentang Bang Zuma ini. Apa yang saya dapat, apa yang saya tidak tahu, itu yang saya tahu. Dan Islam itu mengajarkan tentang logika. Barang siapa yang manusia yang tidak memiliki akal sehat, berarti emang dia tidak menerima Islam. Karena Islam itu semua umatnya berlogika, dan manusia itu diciptakan akal oleh Allah. Makanya biarpun berdebat kita sama oten-oten yang gak jelas, apa ya, gak ada yang mau dia mengerti bang. Ya makanya kami di sini ketika kami memberikan sebuah argumentasi, yang kami incar itu yang dengar, bukan yang sedang dialog, yang dengar. Nanti yang dengar itu akan naik, lalu kemudian oh iya Gurunda benar, Bang Andi benar, Sasuki benar, Aki Julius, Aki Rashid benar. Saya mau bersyahadat. Gitu. Saya salut sama Bang Zuma tentang ilmu tawaduknya itu sangat luar biasa. Nah ini gurunya Bang Handi. Iya, saya sangat salut bang. Ilmu tawadunya itu sangat luar biasa. Iya, kami pun Itu bangga aja punya sih guru bang. Cuman mau meluruskan saja. Siapa tahu di sini banyak oten-oten kan. Banyak oten-oten yang nggak tahu kalau kita dalam Islam itu kita bukan menyembah berhala, bukan menyembah batu yang ada di Hajar Aswad. Itu titik pusatnya kita yang beribadah, dan hanya Allah lah yang Azza wa Jalla yang kita sembah, nggak ada yang lain. Sekian dulu. Siap. Cuman itu sih. Siap akhirnya Pak. Masya Allah. Iya. Nah untuk Ikhwan yang di bawah kalau mau cepat kalau mau cepat ngebubukin nih bah penis, nah gituin. Bisa sakit hati itu, pasti sakit hati. Iya, dan Gimana pastikan sebelum ngomong itu, ya sama pastikan kalau dalam ini ya menyampaikan itu kita harus langsung to the point, ya jangan terlalu banyak mutar-mutar seperti mereka, dan langsung ke ulu hati. Halo Bang Daunai, shalom. Halo Bang. Shalom, gimana kabarnya Bang? Baik Bang, baik. Masih menuangkan Yesus? Jadi gini Bang, aku ingin bertanya satu pertanyaan ini. Udah beli koin pertanyaan Bang? Bang? Udah beli koinnya belum? Oh, enggak. Ini aku harus pakai koin. Oh, gitu ya. Lanjut lah. Silakan Bang Dolai. Enggak, aku ini muslim sih sebetulnya. Cuman aku di lingkungan kerjaku itu enggak ada satupun yang muslim. Cuman satu aku aja. Bisa. Cuman kayak orang itu apa ya? Kayak selalu aja memastikan bahwa diri orang itu masuk surga gitu, masuk apa gitu. Selalu aja mancing-mancing kan agar kita mau ikut ke situ. Tapi aku bukannya mau apa kayak mana, mau dibandingkan dunia ini pun dikasih sama aku agar aku ke situ. Ke agama itu nggak mau. Cuman kayak mana caranya Bang biar orang itu mati kata gitu dengan kata-kata bahwa mereka itu akan pasti masuk surga gitu. Minta aja bukti tiketnya ke surga. Mana tiketnya? Ada nggak kira-kira Bang kata-kata yang bisa mematahkan kata-kata orang itu bahwa orang itu yang kata-kata orang itu pasti masuk surga? Iya, banyak. Ada banyak. Satu nih dari gua ada. Oh ya kalau kamu mau dikawini oleh Tuhanmu ya silahkan pilih itu agama, bener itu. Kalau kami nggak ada itu konsep yang di sorga Tuhan ngawini manusia, nah kayak gitu.
Kasih ayat, oi. Iya, soalnya di lingkungan kerjaku semua cuman satu aku yang muslim. Nah iya, kasih tahu aja itu. Oh, rumah Abre, saya kalau surganya dikawini, ada konsep Tuhan mengawini manusia di sorga, itu saya kayaknya nggak bisa sorga seperti itu, gitu aja. Oh, siap bang. Aku dapat ilmu sedikit ini, siap bang. Kasih aja. Jadi coba lu catat dulu. Kores kasih ayatnya. Jadi gini Bang Daulay, coba tanya sama mereka. Itu surga kalian, memang pintu depannya tulisan surga, tapi kok isinya ngeri sekali gitu. Tulisan aja di depan surga gitu kan, tapi dalamnya kan isinya tidak seperti yang kita bayangkan di dunia gitu. Nggak seperti yang kita bayangkan oleh manusia-manusia gitu. Ini sama kayak misalnya tempat penyiksaan, tapi di depan dia tulis ini tempat happy, kan nggak ada gunanya. Jadi surganya teman-teman Kristen itu coba kamu tanyakin, kalian tahu nggak surga kalian isinya apa? Pasti beda-beda tuh, yang A akan jelasin ini, yang B jelasin ini. Coba tanya, surga kalian apa sih nikmatnya gitu? Nanti setelah mereka berasumsi ya, yang A berasumsi ini, B berasumsi ini, ya, baru kamu jelasin, loh surga kalian bukannya ada ini, ada nikahnya. Kalian semua dinikahi oleh Tuhan kalian, yaitu Yesus. Yesus akan nikahi kalian dong. Nah, baru ditanya dalil, mana dalilnya? Kata nikah. Kalau nikah nggak ada kawin. Kawin. Jelasin Kores. Iya, jadi kalau di surga itu ada kawin. Nah, nanti kan mereka ngeles, oh itu kawinnya bukan kawin seksual. Nah, nanti akhir Daulay ngomong, iya mau kawin rohani kek, mau kawin tiri, kawin angkat, nggak bisa ketika di surga saya memanggil Tuhan saya, suami saya, itu saya nggak bisa gitu. Apalagi manggilnya istri saya yang saya sembah, aduh nggak bisa itu saya. Gitu aja. Ayatnya Wahyu 19 nomor 7, 2 Korintus 11 nomor 2. Suruh catat dulu. Mute itu? Iya, itu soalnya naikin dia ada ini, Daulay ada ini soalnya, ada feedbacknya. Siapa dinaikin? Oi, Bang Riko Juma. Ferdinand Yosafat. Oh iya, mau iklan bentar. Ya, Bang Juma lagi nelpon tadi tuh, terbentar. Tuh sama Gurunda. Ama itu apa dalilnya supaya otenya langsung skakmat tuh? Soalnya tiap muslim tuh pasti punya argumen favoritnya masing-masing. Gara-gara ada Kores jadi gak ada oten nih. Ini Kores biang keroknya. Aku sepak dulu. Sialan.